Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang pengaktifan benda-benda bertuah atau biasanya yang sering orang tahu itu pengaktifan kodam. Karena masih banyak ya saudaraku, saudara-saudara kita yang awam itu masih nggak paham-paham, padahal sudah sering saya berikan edukasinya tentang pengaktifan benda bertuah atau cara bagaimana untuk mengaktifkan kodam. Untuk mengaktifkan kodam itu yang perlu dipahami saudaraku, itu harus punya ilmunya dulu. Seperti itu ya saudaraku, harus punya ilmunya dulu. Tapi kalau tanyanya, Gus, bagaimana cara mengaktifkan kodam? Meskipun dikasih tahu nggak bakal bisa saudaraku, karena nggak punya ilmunya. Kan seperti itu. Dan ilmu pengaktif kodam itu tidak diajarkan ke sembarang orang saudaraku. Dan hanya orang-orang tertentu yang mampu menguasainya. Seperti itu ya saudaraku, biar saudara-saudara kita yang awam itu paham. Oh, ternyata kalau pengen mengaktifkan kodam itu harus punya ilmunya. Seperti itu. Sudah paham ya saudaraku, buat saudara-saudara kita yang biasanya sering bertanya tapi nggak paham-paham jawabannya itu saudaraku. Kalau pengen tahu caranya mengaktifkan kodam, harus belajar ilmunya dulu, intinya di situ. Tidak asal kita kasih amalan ini itu. Itu kalau menurut saya pribadi itu percuma saudaraku. Contohnya kemarin itu ada saudara kita yang merantau ke Jepang. Itu saudara kita itu mahari muntah besi saudaraku. Dikasih dari channel sebelah atau dari mana itu. Itu saudara kita yang merantau ke Jepang itu mahari muntah besi. Itu dikasih apa ya, bacaan amalan-amalan seperti itu, katanya diaktifkan gurunya juga. Tapi ternyata barangnya sampai Jepang itu tidak berfungsi sama sekali. Karena saya lihat pas ditunjukin ke saya itu lewat WA, lewat video, itu barangnya memang kosong, tidak ada apa-apanya. Barang yang asli saudaraku ya, itu tanpa doa, tanpa mantra bahasanya. Tidak ada seperti itu saudaraku. Barang yang pakai doa, pakai mantra itu barangnya jelas tidak benar, itu barang isian seperti itu saudaraku. Seandainya dipakai itu, kalau kita baca-baca kan, kalau dalam keadaan bahaya itu keburu dibaca orang atau ditembak orang saudaraku. Kalau seperti itu bahasanya kurang canggih lah kalau spiritual seperti itu saudaraku. Intinya ya itu tadi, pokoknya barang kalau kepengen mengaktifkan itu tadi saudaraku, harus belajar ilmunya. Dan ilmunya itu langka sekali. Cara belajarnya juga berat saudaraku. Mungkin kalau orang-orang awam sekarang itu jarang mampu, karena puasanya juga sangat lama sekali. Seperti itu, puasanya lama sekali saudaraku.
tidak sembarangan. Makanya kalau mahari barang itu dilihat-lihat dulu saudaraku ya, biar nggak kejadian kayak saudara kita yang di Jepang itu mahari barang mentah besi, ternyata barangnya kosong seperti itu. Dan alhamdulillahnya itu kemarin orangnya minta tolong ke saya itu disuruh mengaktifkan. Waktu itu saya suruh moto mentah besinya, meskipun di Jepang itu saudaraku, saya cuma lihat fotonya, saya aktifkan dari sini itu, dari Indonesia, dari tempat saya ini itu dari daerah Pati, Jawa Tengah. Ya alhamdulillahnya itu barangnya aktif dan terbukti seperti itu. Saya juga sering berpesan buat saudara-saudara kita yang awam, kalau pengen mahari barang itu sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru. Padahal kan sudah banyak saya berikan edukasinya, supaya apa ya, supaya paham, supaya saudara-saudara kita yang awam itu menjadi tahu gitu, oh seperti itu, seperti itu. Mungkin biar kedepannya saudara-saudara kita itu yang awam itu paham. Itu videonya banyak sekali saudaraku, disimak aja. Itu saudaraku seandainya mau nyimak itu suatu saat akan menjadi sebuah pemahaman yang sangat luar biasa, karena jarang sekali orang yang mau memberikan edukasi saudaraku. Rata-rata ya pengen maharkan seperti itu aja. Kalau saya pribadi itu niatnya kan saudaraku, memberikan edukasi itu supaya saudara-saudara kita yang awam itu supaya paham, karena banyak sekali itu curhatan itu lewat WA, itu orang konsultasi mari barang dari sini dari sana lah. Itu ya itu tadi masih kosong. Dan ini kan sudah saya berikan edukasinya ya saudaraku. Kalau ada yang masih nggak paham-paham atau masih nanya-nanya dan sebagainya, nanti lewat WA itu kadang-kadang nggak saya balas saudaraku, karena ya menurut saya pribadi edukasi yang saya berikan itu sudah gamblang, sudah bahasanya sudah sangat jelas lah, kalau orang itu mau menyimak baik-baik. Intinya seperti itu saudaraku. Buat mengaktifkan benda bertuah itu tadi saudaraku, itu ada ilmunya khusus. Kalau kepengen simple itu pakai minyak pengaktif kodam, itu sudah ada itu edukasinya, apa guna atau fungsi itu dari minyak pengaktif kodam itu sudah saya jelaskan, sudah sangat sejelas-jelasnya itu saudaraku. Pakai minyak pengaktif kodam saudaraku. Dan tadi juga ada yang tanya juga, Gus, kalau Badar Mas Pulosani itu tuahnya buat apa? Kalau Badar Mas Pulosani itu tidak ada saudaraku. Kalau Badar Mas ya Badar Mas, Badar Pulosani Badar Pulosani. Tapi Badar Mas itu kalau belum dibersihkan saudaraku, itu hampir menyerupai Badar Pulosani. Jadi harus paham ya buat saudara-saudara kita yang masih awam itu, karena Badar Pulosani itu sangat langka sekali saudaraku, sangat langka sekali. Rata-rata ya punyanya ya Badar Intan itu atau Badar Mas itu. Badar Mas saja itu kalau nggak nggak paham itu dibilangkan Pulosani kok saudara. Karena apa? Karena Badar Pulosani itu di samping bagus kualitasnya, sangat langka,
banyak orang yang belum paham barangnya juga saudaraku, jadi belum banyak yang tahu. Dan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga yang sering menonton video saya itu mungkin menyamakan itu Badar Mas itu dibilang Badar Pulsani seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi tentang pengaktifan kodam atau benda-benda